The Auditors episode 10. Hansu di rumah asisten manajer Moon. Tak lama kemudian, Sojin dan Chaeil juga tiba dan kita mengetahui bahwa Moon yang mengunggah foto-foto tersebut. Meskipun memiliki nilai yang bagus dalam tes perekrutan, dia tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang baik karena latar belakang akademisnya. Jadi dia memalsukan ijazah kuliahnya untuk mendapatkan pekerjaan di Jeju Construction sebagai percobaan untuk melihat apakah itu akan membuat perbedaan. Sayangnya, hal itu terjadi karena audit yang dapat mengungkap ijazah palsunya. Dia dengan enggan memutuskan untuk mengekspos hubungan Sojin dan Daewoo untuk membuat pengalihan. Mereka kemudian menemukan dokumen yang disembunyikannya di rumahnya karena dia telah berbohong tentang diserang oleh preman. Malam harinya, Sojin, Hansu, dan Chaeil memeriksa dokumen-dokumen tersebut dan akhirnya menemukan tanda tangan asisten manajer Jong yang telah diubah. Keesokan harinya, Moon dan Jong dipecat. Auditor So Hye-jin memberitahu presiden bahwa tidak ada kecurangan dalam kasus Sojin. Di sini kita juga menemukan bahwa meskipun Daewoo telah membelikan rumah untuk Sojin dan ibunya ketika rumah mereka dihancurkan, Sojin telah menandatangani dan telah membayar kembali jumlah pokok beserta bunganya kepada Daewoo. Hasil audit tersebut jelas tidak sesuai dengan yang diharapkan Sewung. Dia juga frustasi dengan popularitasnya yang menurun terkait pertumbuhan perusahaan, sementara Daewoo kembali mendapatkan kesepakatan konstruksi yang besar. Di tempat lain, Moon hampir bunuh diri saat melewati lalu lintas yang padat, namun Chaeil menyelamatkannya dan meyakinkannya bahwa ia bisa memulai lagi. Di sini tantangan lain muncul saat Jong mencoba bunuh diri di kantor dan dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Sewung mengunjungi kakaknya yang tampaknya sudah sadar namun belum pulih sepenuhnya. Sementara itu, Chaeil, Hansu, dan Sojin mencoba mengunjungi Jong di rumah sakit, namun tidak diizinkan masuk. Kemudian, presiden memulai audit terhadap Shin Chaeil sebagai tanggapan atas keluhan ayah Jong terhadapnya. Auditor So Hye-jin memulai audit terhadap Chaeil, di mana tampaknya teknik auditnya bersifat memaksa. Dia mengunjungi Jong di rumah sakit yang juga memvalidasi fakta ini. Di tempat lain, Sewung merasa terpojok dan sendirian karena para direktur tampaknya lebih menyukai Daewoo. Keesokan harinya, dalam wawancara lain, kita menemukan bahwa seorang karyawan dari mantan perusahaan tempat Shin Chaeil bekerja telah bunuh diri selama proses audit. Hal ini mengasumsikan teknik audit Shin Chaeil yang memaksa. Keesokan harinya, Daewoo menemukan audit Shin Chaeil dan memutuskan untuk menyelidiki kasusnya dengan tujuan untuk membantunya. Dia kemudian menemukan kartu nama mantan rekan kerja Chaeil yang telah membantunya dalam kasus penggelapan yang mengakibatkan kematian karyawan tersebut. Dia memberikannya kepada Hansu. Hansu dan Sojin bertemu dengan rekan satu tim tersebut dan menemukan bahwa karyawan tersebut telah melakukan bunuh diri agar pelaku sebenarnya di balik penggelapan uang selamat, dan mereka dapat membiayai operasi kanker payudara istrinya. Sekembalinya, mereka melihat istri mendiang karyawan tersebut melakukan protes di luar perusahaan dan memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia memulai protesnya ketika Shin Chaeil menolak untuk mengatakan yang sebenarnya tentang kematian suaminya, dengan asumsi bahwa dia telah membunuhnya karena proses audit yang dipaksakan. Mereka juga menemukan bahwa dia telah menghubungi CEO Jong dalam upaya membuat Chaeil dipecat dari perusahaan. Mereka merasa curiga dengan upaya bunuh diri Jong yang bertanya-tanya apakah itu hanya kepura-puraan. Setelah bicara dengan rekan kerja Jong, mereka menemukan bahwa bunuh diri Jong memang hanya pura-pura. Mereka menyampaikan informasi ini kepada auditor So dan kesaksian dari rekan Jong yang merasa bersalah karena ikut serta dalam kejenakaannya demi mendapatkan uang. Akhirnya, auditor So melaporkan Shin Chaeil tidak bersalah kepada presiden karena Chaeil telah menjadi duri dalam daging bagi presiden. Ia pun buru-buru menyingkirkannya. Kita juga melihat bahwa presiden tidak dapat memecat Chaeil sebelum 2 tahun kecuali jika dia merusak citra perusahaan. Inilah sebabnya mengapa dia memulai audit terhadapnya, tapi sia-sia. Di akhir, adik ipar Sewung melaporkan kesembuhan suaminya kepadanya dan mengundangnya untuk mengunjungi kakaknya keesokan harinya. Namun pada larut malam, seorang pria tak dikenal membunuh presiden di kamar rumah sakit.